Doa bukan? Siapa yang akhir-akhir ini doanya sering dikabulkan Tuhan? Udah beberapa kali Romo doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Coba tulis di kolom komen, triknya apa? Caranya bagaimana? Doanya harus doa yang gimana Romo? Supaya doa-doa kita dikabulin sama Tuhan. Karena banyak nih di antara kita, Romo kayaknya ya Romo 20 doa saya kayaknya cuma satu Romo yang dikabulin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, dari kota Bandung, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semua kalau Anda menonton video ini pada tanggal 3 Agustus. Saudara-saudara, Romo Yosef itu ya baru dari Yunani, baru dari Itali, sekarang udah di kota Bandung. Ngapain Romo? Kurang jauh apa jalan-jalannya? Kurang banyak apa? Kurang panjang itu liburannya? Tidak saudara-saudara. Salah satu tugas saya adalah sebagai kepala sekolah kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus yang di Tebet. Nah, ketika satu angkatan yang belajar firman Tuhan, umat beriman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, 3 tahun belajar kitab suci, mereka harus menjalani retret perutusan. Nah, saya sebagai kepala sekolah harus bertanggung jawab memberikan mereka retret dan mengutus mereka. Lumayan saudara-saudara, ada 96 orang yang lulus setiap tahun sudah belajar firman Tuhan. Saya sebagai pengajar kitab suci sangat bersukacita kalau saya melihat ternyata firman Tuhan sudah bisa disukai, dicintai, dibaca setiap hari, bahkan didalami oleh orang beriman. Saudara-saudaraku, Romo Yosef pakai baju apa Romo? Kok keren banget? Jarang-jarang Romo Yosef pakai baju coklat. Betul, karena ini baju angkatannya. Angkatan yang lulus ini. Mereka bikin baju. Ini peta perjalanan Santo Paulus. Di sini ada, nah itu ada Santo Paulusnya. Romo, saya jadi inget Romo. Kan Romo baru saja keliling-keliling tapak tilas perjalanan Santo Paulus ya. Tapi kok Romo tumben sih pakai baju coklat? Biasanya dikasih baju coklat enggak pernah dipakai. Ini saudara-saudara ya, terpaksa. Kok terpaksa Romo? Kenapa? Ke Bandung saya cuma bawa 2 baju. Yang satu baju yang saya pakai, yang satu baju untuk hari Minggu ya. Lalu ini saya sedang tinggal di rumah retret. Lebih tepatnya Bumi Sili Asih di Bandung, itu samadinya kota Bandung gitu. Nah, ketika saya mandi, saya asal mandi aja udah capek gitu ya. Mandi sabunan, keramas, kemudian juga udah selesai mandi. Kan biasanya kan kalau di rumah retret ada anduk, disediain anduk. Saya cari kiri, cari kanan. Ubek-ubek ini kamar, nggak ada anduknya. Terus pakai apa ini? Nah itu dia. Waduh, akhirnya baju yang ada di tas yang masih bersih saya jadiin anduk deh. Maka saya udah nggak punya baju lagi. Ketika dikasih baju ini sama panitia, ya udah saya pakai deh. Saudara-saudara yang terkasih, Romo Yosef lagi mandi udah basah-basahan cari anduk. Cari ubek-ubek, terus nggak ketemu pula. Lalu harus cari alternatif, mau pakai apa nih? Mau pakai selimut, mau pakai spray yang berbahan kain, mau pakai tisu, sebanyak apa tisunya? Saudara-saudaraku, itu baru nyari anduk. Karena saya nggak bawa anduk dari rumah. Kalau Anda, saya tanya kepada Anda, apa sih yang sering kali Anda cari dalam hidup ini? Romo, nggak usah dipikir 2 kali. Langsung jawabannya nyari duit Romo. Yang paling realistis. Memang sih Romo, kata orang kebahagiaan tidak tergantung sama duit Romo. Tapi kan Romo, kebahagiaan juga butuh duit Romo. Mau jalan-jalan ke Bali butuh duit. Mau ziarah kayak Romo Yosef ke Yunani, ke Roma kemarin juga pasti pakai duit bukan? Makan pakai duit, mau tidur enak pakai duit, beli ini beli itu, mau keluar rumah juga pakai duit.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kita singkirin dulu duitnya. Tapi sebuah hal yang tidak material, apa yang Anda cari selain uang? Coba dipikir-pikir. Karena apa saudara-saudara? Bacaan-bacaan pada hari Minggu ini berbicara tentang hal itu. Supaya manusia tidak terjebak. Tidak hanya berpikir bahwa apa yang aku cari itu haruslah yang bersifat material, yang mendatangkan kebahagiaan lahiriah bagi hidupku, yang akan mendatangkan kesenangan, yang bisa memenuhi keinginan-keinginanku. Hati-hati. Bacaan pertama, bacaan Mazmur, bacaan kedua, sampai bacaan Injil rata berbicara tentang hal yang sama. Saudara-saudara, kalau tentang keinginan, biasanya identik dengan doa, bukan? Siapa yang akhir-akhir ini doanya sering dikabulkan Tuhan? Udah beberapa kali Romo doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Coba tulis di kolom komen, triknya apa? Caranya bagaimana? Doanya harus doa yang gimana Romo? Supaya doa-doa kita dikabulin sama Tuhan. Karena banyak nih di antara kita, Romo kayaknya ya Romo 20 doa saya kayaknya cuma 1 Romo yang dikabulin. Itu juga saya ya bisa bangun tiap hari, bisa napas Romo, bisa lihat anak istri, bisa lihat suami, bisa lihat orang tua masih pada sehat. Paling itu doang Romo. Tapi ketika saya minta jodoh untuk anak saya minta pekerjaan, saya minta rezeki saya ditambah, saya minta pengampunan supaya saya bisa mengampuni, saya bisa ya macam-macam lah. Kebanyakan mah enggak atau belum dijawab. Soal rumah mau dijual misalnya, Anda tahu di zaman sekarang usaha properti itu bagaimana? Sulitnya jual rumah, cari pembelinya itu susah. Mau dilelang sama bank tapi harganya sudah sangat turun. Sementara kebutuhan meningkat-meningkat terus. Itu Romo yang saya mau doain. Anak saya Romo supaya dapat hidup beriman Romo. Percaya sama Tuhan. Takut di luaran sana. Banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak bisa diterima oleh otak saya Romo. Nah, yuk mari kita belajar supaya doa-doa kita dikabulin. Sikap mana yang harus kita miliki? Penting ini ya. Dalam bacaan pertama, kitab Pengkhotbah. Dibacakan Pengkhotbah bab 1 ayat 2. Ini di awalnya saja. Dikatakan kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Bayangin coba, kitab Pengkhotbah, sebuah kitab yang mencoba untuk memahami firman Tuhan dengan menggunakan kepala, pemikiran, gagasan manusia, dengan otaknya, dengan akal budinya, mencoba memahami Tuhan dengan segala misterinya, langsung mengawali kitabnya dengan kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Romo kok pesimis banget ya Romo? Kemarin saya ke Yunani. Ini kalau Yunani itu sarangnya para filsuf. Salah satu filsuf yang memang berkembang di zaman itu yang sedang juga merangsek menjajah orang-orang Yahudi. Mereka membawa pemikiran ini. Semuanya sia-sia. Ya udah nikmatin aja hidup. Ngapain orang bekerja keras? Ngapain orang cari duit sampai segitu-gitunya? Entar juga mati semuanya ditinggal. Itu gagasan si Pengkhotbah. Maka dalam hidup kita harus pinter-pinter. Sekecil mungkin bisa menikmati hidup. Makan tempe harus bisa dinikmati, makan kerupuk silakan dinikmati, makan sampai sama garam pun harus dinikmati. Supaya ketika kita makan daging yang wagyu, daging salmon, rasa nikmat itu tidak pernah berkurang, kita nikmati. Sebetulnya ada hal yang positif juga, tapi seringkali manusia jatuh
pada kenikmatan duniawi, kenikmatan badani. Dilanjutkan oleh si pengkhotbah di bab 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Sebab kalau orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Kepada anaknya, kepada generasi berikutnya, kepada orang-orang yang tidak dia kenal, semua pencapaiannya pada akhirnya akan ditinggalkan. Kalau gitu, ngapain orang berlelah-lelah dengan segala yang dia miliki, dengan segala yang dia punya, kecerdasannya, kepintarannya, pengetahuannya. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia. Banyak sudah kesaksian, orang sukses, orang berhasil, orang terkenal, kesepian pada akhirnya. Karena orang-orang semua yang nempel sama dia hanya sadar maupun tidak sadar, punya maksud ataupun tidak, hanya untuk menikmati kesuksesannya, kekayaannya, hartanya. Tapi coba ketika dia sakit, ketika dia hancur, ketika dia jatuh, ketika semua yang ada padanya hilang, satu persatu sahabat-sahabatnya akan pergi menjauh. Jadi buat apa semuanya? Dia hidup buat orang lain. People pleaser namanya. Sering kali orang hidup untuk menyenangkan orang lain. Romo Yosef tuh mikirin oleh-oleh banyak orang sampai nggak mikirin oleh-oleh buat dirinya sendiri. Oleh-oleh buat keluarganya sendiri. Nanti buat apa? Sering kali tergoda untuk itu kan. Karena hanya berpikir apa yang aku dapat di dunia ini secara materi dari orang-orang di sekitarku. Maka kita pengkhotbah mencoba mengkritisi supaya manusia ini yang sedang mencari, yang sedang berjuang dalam hidupnya tidak sembrono dalam mengambil keputusan. Dipikir dulu sebelum bertindak. Bisa tahu aku memang berbagi bukan untuk mengharapkan kembali. Aku tahu ketika aku berbuat baik, aku udah siap lepas aja. Itulah yang namanya dengan keikhlasan. Sebab kalau kebaikan pelayanan kita masih ada pamrih, apa nih yang aku dapat? Wah kalau dapat seneng, makin semangat pelayanannya. Tapi giliran gak dapat, udah lembek, lama-lama hancur. Itu maksud dari si pengkhotbah. Mengajarkan kita pada sebuah keikhlasan. Ikhlas dalam menjalani hidup. Ikhlas dalam setiap keputusan-keputusan besar ataupun kecil yang kita ambil supaya tidak menyesal di kemudian hari. Yang namanya duit, saudara-saudara, minjemin duit sama orang, dia kan lagi susah. Selama dia susah, nggak bakal dia yang balikin duit kita. Udah seneng aja, udah berhasil, udah kaya aja kadang-kadang juga lupa balikin duit kita. Cuma janji manis doang. Udah kalau udah bantu orang, relain, ikhlasin. Gak usah pinjemin, udah kasih aja sama dia. Itu membuat diri kita lebih bahagia, lebih menghargai kebaikan, pengorbanan yang kita berikan. Daripada kita ganjel karena kenapa kok dia gak balas kebaikan kita. Kenapa kok dia gak bayar hutangnya. Itu yang membuat manusia tidak bahagia. Nah, saudara-saudara, secara jernih luar biasa, apa yang digagas oleh kita pengkhotbah diulangi, diajarkan oleh Tuhan Yesus secara berbeda. Di mana di Matius bab 12 ayat 13 sampai 21, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kewaspadaan terhadap segala kekayaan yang dimiliki manusia. Mau kekayaannya cuma 500.000, cuma 200.000, mau kekayaannya sampai ember-emberan, tantangannya, godaannya selalu sama. Yaitu yang namanya keserakahan.
manusia digoda oleh harta kekayaannya untuk tidak pernah merasa cukup. Udah dapat segini, harus tinggi lagi, harus lebih banyak lagi, harus lebih lagi. Dan selalu merasa dirinya kurang. Sehingga harta kekayaan dia dapat, tapi waktu untuk keluarganya dia kehilangan banyak. Waktu dengan pasangannya dia hilang banyak. Waktu kedekatan dengan anak-anaknya dia menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Nah lu. Dikatakan ada orang kaya mau berbagi warisan. Kata guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Karena dalam tradisi Yahudi, masing-masing anak sudah punya jatah-jatahnya masing-masing. Kenapa orang ini, laki-laki ini, masih mau jatahnya saudaranya yang lain? Katanya lagi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Waspada terhadap harta kekayaan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau Anda, tabungan saya Romo diliatin terus tiap hari. Dihitung terus bunga-bunga depositonya. Dihitung bagaimana nih bisa nambah. Kalau nggak nambah rasa sendiri. Karena kan setiap bulan akan selalu kepake. Ada banyak keperluan. Ada banyak keinginan. Yang sering kali membuat kekayaannya menyusut. Maka kalau kekayaan harus bertambah. Semakin kekayaan bertambah, semakin keinginan manusia semakin tidak bisa terkendali. Betul apa betul? Dulu Romo, waktu gaji saya cuma 2 juta Romo, itu makan di warteg mah cukup. Sekarang gaji saya udah 5 juta Romo, warteg udah nggak doyan lagi. Sekarang mah kalau mau makan di restoran-restoran Romo. Betul? Dulu makan di warteg sehat-sehat aja. Asal gizinya seimbang ya. Dulu bisa hidup. Sekarang kenapa? Harus makan di restoran setiap minggu 2 kali gitu. Kalau enggak resah. Kalau enggak bahagia. Dulu punya tas 1 waktu gaji masih 3 juta Romo. Sekarang gaji saya udah 20 juta, 30 juta. Setiap bulan harus beli tas Romo. Sebab kalau nggak beli tas kayaknya nggak bahagia. Nanti nggak bisa bergaul. Nanti dikatain orang. Nanti dibilang miskin Romo. Dulu miskin beneran, bahagia-bahagia aja. Orang mau ngomong apa, kalau duitku nggak ada mah bodo amat. Kecuali mau beliin, baru boleh komentar. Sekarang kenapa? Ketika harta sudah banyak, sudah ada duit, sudah pegang duit banyak, kok kayaknya? Nah itu dia. Jam tangan harus yang merek ini. Handphone harus ganti tiap tahun. Tas harus ganti-ganti sesuai dengan bajunya. Bajunya juga harus ganti-ganti Romo. Orang baju berderet di lemari, Anda bisa-bisanya bilang, aku nggak punya baju. Nah itu dia. Hati-hati, waspada dengan harta. Sebab harta tidak dibawa mati. Lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sungguh luar biasa. Ada orang kaya berlimpah-limpah hartanya. Dia bingung hartanya mau diapain. Lalu dia mengambil keputusan yang salah. Dia bikin gudang yang lebih besar lagi untuk menyimpan harta-hartanya. Setelah gudangnya jadi, dia bisa beristirahat. Dia berkata, hai jiwaku, beristirahatlah, hartamu sudah tersimpan dengan baik. Lalu dikatakan, hai engkau orang bodoh, apabila malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah harta-hartamu itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, kaya di hadapan Allah adalah kata kunci bagi bacaan hari Minggu ini. Kaya di hadapan manusia itu sementara sifatnya, tapi saya mau kaya di hadapan Allah.
Meskipun di dunia ini saya nggak bisa dikatakan kaya, Romo. Saya mah kere banget, Romo. Saya mah ya hidupnya cuma pas-pasan dorang, Romo. Mau beli makan ya ada duitnya. Mau anak sekolah ada duitnya. Mau anak kuliah ada duitnya. Mau bayar apartemen ada duitnya. Mau beli mobil listrik yang terbaru ada duitnya. Nah, itu mah bukan pas-pasan, Romo. Itu mah kaya namanya. Hidup yang berkecukupan adalah hidup yang bisa disyukuri. Semua yang aku miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan titip harta ini untuk aku berikan kepada sesamaku. Ketika kita memberi, ada rasa bahagia, saudara-saudara. Ketika kita bisa berbagi, ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Ketika orang yang kita bantu betul-betul keluar dari masalahnya, itu gak bisa dibeli pakai duit, saudara-saudara. Nah, maka dari itu Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, di bacaan kedua, carilah hal-hal yang di atas. Oke, kita hidup di dunia ini. Jangan cuma pandangan kita, wawasan kita hanya menuju yang di dunia ini. Perluas cakrawala, perluas perspektif kita. Ada Tuhan, sumber segala rejeki, sumber segala kehidupan. Hartaku kecil ataupun besar, sedikit maupun banyak, bisa aku bagikan. Percayalah saudara-saudara, kalau kita bisa berbagi dengan tulus, dengan kebaikan, tanpa pamrih, Tuhan akan melipat gandakan seluruh yang kita miliki. Itu udah jadi rahasia umum cara kerjanya Tuhan. Ketika manusia bisa keluar dari jebakan harta dunia yang membuat dirinya egois, Tuhan akan siap memberikan kepercayaan, berkat-berkat yang besar dalam hidupnya. Saya Romo Yosef berdoa buat Anda semua. Semoga ketika rezeki Anda diperbagi oleh Tuhan, jangan menjadi egois, tamak, dan serakah. Bye-bye, Tuhan berkati.